Kalian nggak akan percaya kalau tempat yang kita lagi nginepin ini harganya cuma 500.000, tapi dapat satu rumah, fasilitas lengkap. Penasaran tempatnya di mana, namanya apa, harga detailnya berapa? Ikutin terus videonya. Untuk bagian pertama, di sini kalian udah dapat satu carport atau parkiran mobil yang mungkin Avanza masuk kali ya di sini ya, minimalnya Avanza, Jazz, ya pokoknya mobil-mobil sekarang masuk. Cuman karena mobil yang kita pakai buat road trip kali ini si Toyota Grid Corolla ini kan moncongnya panjang ya, jadi mentok di bagian pagar nih. Mungkin dikasih lihat pagarnya. Kita sambil jalan. Sebelum masuk ke sana, kita masih bahas bagian luar. Di bagian sini, yang paling menarik dan paling asik sebetulnya di sini. Karena di sini kalian dapat balkon yang gede banget. Ini bisa buat nyantai, bisa dikatakan ini juga smoking area juga buat kalian di sini. Ya, ini lumayan gede. Semalam kita kedatangan teman kita, si Mas Rang. Kemarin dia datang ke sini dari Jogja loh, gila, keren. Thank you Mas. Sampai jam berapa kita semalam? Setengah dua. Nah, kurang lebih di bagian luarnya kalian dapat buat parkiran mobil sama balkon yang enak banget. Terus cahaya juga dari sini nggak terlalu masuk ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nyantai siang, pagi gitu tuh masih enak banget nih. Karena ketutupnya tuh pas gitu menurut gua. Nah, penasaran nggak dalamnya kayak gimana? Kita masuk ke dalam. Nah, kita masuk ke bagian dalam. Di bagian sini udah ada buat ruang tunggu. Jadi ruang tunggunya bener-bener kayak rumah sih nih ya, hitungannya ya, rumah banget sih. Terus yang gue suka di sini adalah ceilingnya tuh tinggi gitu, jadi kesannya rumahnya tuh jadi kelihatan lega. Padahal kalau dilihat kayaknya ini bukan yang tipikal yang gede banget ya. Mungkin berapa, 34, 43, gue lupa. Jadi kurang lebih kayak gitu. Di sini bisa buat nyantai-nyantai, bisa buat ngobrol segala macem. Terus ke bagian sini, nah di tempat atau di rumah yang kita sewa buat nginep satu malam ini di Solo tuh ada 3 kamar tadi kayak gue bilang. Nah, buat kamar yang pertama di bagian sini kamarnya, mohon maaf kalau masih berantakan nih, kita sekalian mau check out, sekalian gue mau kasih lihat room tour. Nih kurang lebih kayak gini, ada satu lemari, ini bisa buat sendiri, di situ buat ngecas. Lemari juga lumayan gede, dapat satu AC juga satu kamar. Ini sekalian kita matiin karena kita mau check out sekalian. Nah, terus di bagian sini ada kamar mandi nih. Ini kamar mandinya ada water heaternya yang lupa dimatiin sama Falah, jadinya panas terus tadi airnya. Sialan, gue mandi jadi panas tadi. Sebenarnya ada satu kamar utama di sini, cuman masih ada Om Dika ya. Jadi nanti aja setelah dia selesai, lanjut di ruang tengah. Nah, ini yang bikin enak karena pertama, gue nggak tahu sih harusnya dapet ya. Dapat dispenser ini, dapat 1 galon. Ya 1 hari 1 deh seharusnya ya. 1 hari 1. Terus di sini ada meja makan. Terus ada dapur yang bisa kalian pakai, itu ada kompor kalau kalian mau masak-masak, let's say lah segala macam. Peralatan semua ada di sini. Terus ada wastafelnya. Bener-bener kayak rumah lah. Ini harganya bener-bener buat 1 malam 1 rumah. Itu kalian nggak akan percaya kalau harganya ternyata bisa semurah itu. Dan tempat kita nginep ini, itu banyak banget penghargaannya ternyata. Dari mulai Agoda, dari mulai Traveloka. Itu ada, dan nanti kita kasih lihat buktinya kalau memang tempat yang kita nginepin ini tuh lumayan banyak direkomendasiin sama orang kayaknya. Nah, di meja makan, ini kalian juga bisa seduh, teh, dan ada gulanya juga. Jadi di video ini, sorry kalau misalkan nggak terlalu banyak B-roll, jadi kita continue saja karena memang ini mau check out ya, karena bentar lagi harusnya check out. Terus kita geser ke sini, Val. Sebenarnya nggak tahu, lu udah ke atas belum? Belum. Kita ke atas nggak? Nggak usah kali ya? Nggak usah. Hah? Mau ke atas apa nggak? Buat jemuran doang sih. Tapi gue penasaran sih. Di atasnya ada tempat buat jemur. Jadi nanti gue kasih lihat, bukan cuma tempat buat jemur doang, tapi bisa buat nyuci. Oh, ala-ala rooftop gitu ya? Ini mah beneran rooftop. Bukan ala-ala lagi. Ya, semi rooftop lah. Kalau buat kayak kita mah, ini mah cuma buat ngegalau lucu-lucu doang udah ini. Jadi kayak gitu, yaudah kita turun, biarin Falah turun dulu. Lanjut, dari atas ada kulkas yang emang nggak ada isinya. Nih obat nyamuk, emang udah disediain. Dilarang rokok di sini karena emang
udah disediain smoking areanya tadi di luar sana di sana. Terus apa ini namanya? Purifier, bukan kipas. Ya AC Anda, AC Anda di sini. Terus, nah ini ada tempat buat kalau misalkan kalian nginepnya lebih dari 1 hari karena menurut apa bapak yang jaga ya? Iya. Bapak yang jaga tuh kalau di sini tuh ternyata rata-rata nggak ada yang kayak kita, nggak ada yang nginepnya cuma 1 malam. Minimalnya 5 hari kata aja. Kalau yang nginep-nginep di sini 5 hari karena emang harganya terjangkau sekali gitu. Ada mesin cuci, ada gosokan, ada buat ya pajangan. Ini buat gosok, terus ada tempat buat ngepel, udah disediain pelannya juga. Ini ada kaca. Nah, ya, ini kamarnya Falah nih semalam nih. So far gimana? Berantakan. Hah? So far gimana? Enak nggak? Enak. Cuman AC-nya gue bingung cara ngaturnya. AC-nya. Iya, remote-nya nggak kelihatan tuh. Iya. Tuh. Blank. Udah di otak-atik tetap aja. Iya, kayaknya pakai mata batin kali ya. Nah, ini ada satu kamar nanti tunggu Om Dika deh. Nah, sambil kita nunggu Om Dika, nah ini nih tadi yang gue bilang. Ini adalah penghargaan-penghargaan yang udah didapat sama Puri, baca apa? Chorus Hotel. Ya, ini tahun 2019 dari Traveloka, dari Agoda, tahun 2020 Gold Circle. Terus nih Customer Review Awards, review dari customer tahun 2023, ratingnya 93. Ternyata nggak cuma sampai tahun 2023 aja. Ini 2024. Ya, ini 2024. Ada 2 ya. Yang ini 89, ini 93. Oh, yang satu ada Chorus Family Homestay. Oh, family. Kalau yang itu yang hotelnya yang ini ya, Chorus Puri Chorus Hotel 8,9. Gede dong ratingnya. Gede banget. Menurut lu sebagai orang yang berkecimpung di bidang wisata juga gimana? Ngeliat nilai kayak gini nih susah nggak sebenarnya? Susah banget bang. Jadi mereka tuh kayak harus nunggu bertahun-tahun dulu buat dapetin rating tinggi. Jadi mereka harus dapetin award mereka dari customer yang sebanyak-banyaknya dan award yang setinggi-tingginya, rating yang setinggi-tingginya. Berarti ini let's say dari 1.000 orang kalau dapat 89, berarti kayaknya cuman 10% paling ya. Iya kasih rating jelek ya. Berarti hitungannya gitu kan, kurang lebihnya kan. 10%, berarti 900 orang gede dong. Berarti ini ratingnya. Gede banget. Tapi emang nih, kalau kalian lihat nih ceilingnya enak banget deh. Ya nggak sih? Ceilingnya tinggi, enak. Padahal ini hitungannya 1 lantai. Nah jujur, bisa menjadi inspirasi juga sih. Karena impian gua nggak pengen punya rumah yang 2 lantai. Karena kan rumah gue yang sekarang kan udah 2 lantai kan. Gue ngerasain kalau turun harus di kamar mandi yang di bawah tuh repot banget. Jadi gue tuh pengen punya rumah yang cukup 1 lantai aja. Kayaknya rumah model kayak begini nih bisa jadi inspirasi banget deh. Karena misalkan gue tidur di sini nih, ya kan, kamar utama nih. Terus di dalam kamar utama ini kan ada toilet ya. Habis misalkan bangun, kebiasaan gue kan adalah nabung setoran kan. Itu langsung bisa masuk kamar mandi. Terus kalau pengen masak-masak apa segala macem, langsung 1 akses. Terus di sini mungkin nanti bisa kamar orang tua. Ini mungkin kamar orang tua sini kali ya, karena dekat kamar mandi. Emang kayaknya sih ini enak banget deh. Cuman posisi ini sih yang gue bingung ya. Karena kan TV-nya di sana. Relax zone-nya kan harusnya ke sana ya. Tapi ini ngadepnya ke sini gitu. Kalau misalkan gue, ini sekatnya gue pindahin ke sini sih. Jadi relax zone-nya langsung ke sana, aksesnya 1 arah semua sih ke sana. Kalau gue sesok taunya gue aja ini. Cuman ini enak banget dan sebenarnya bukan kekurangan ya. Pertimbangan kalian kalau misalkan mau nginep di sini, ini tempat nginepnya tuh bukan yang di tengah kota gitu loh, tapi lebih kayak ke agak pinggir sedikit. Jadi kalau misalkan kalian mau ke tengah kota kayak kita semalam tuh berapa, setengah jam ya? Nggak, dari sini ke tengah kota tuh kurang lebih setengah jam. Terus di sini yang kita rasain, kalian nggak bisa seheboh itu kalau misalkan kalian nginep di sini karena jam 8 aja udah sepi banget di sini gitu loh. Jadi bener-bener kalau kalian cari penginapan di Solo yang pengen pulang, pengen langsung tidur, pengen yang nggak keganggu kanan kirinya, hotel si Omah ya, Seomah by Puri Chorus Hotel ini itu bisa banget jadi rekomendasi buat kalian. Terakhir nanti kita masuk ke sana. Oh, sama satu lagi. Lihat dong. Udah ada apa? Ada CCTV dan juga WiFi. Jujur, WiFi-nya kenceng. Jujur, WiFi-nya kenceng. WiFi-nya kenceng dan ini
ngebantu banget buat kita sebagai konten kreator yang pengen upload yang someday edit terutama ya. Ini cocok banget. Om udah aman, boleh gua masuk nih? Boleh. Nah, ini kamar utama yang tadi gue iniin. Ini cocok nih buat yang suami istri karena king ya jatuhnya ini ya. King bed, king size. Kamar mandinya di dalam. Mungkin bisa dikasih lihat aja, Pal. Sama ya kurang lebih ya. Oh, bedanya dia wastafel-nya di situ ya. Iya. Kalau yang di sebelah wastafel-nya di luar. Nah, terakhir kita coba tanya ke lalu tadi udah Om Dika. Experience satu malam di sini kan ini rekomendasi atau hotel ini kan Om Dika yang pilihin nih. Oke. Gimana setelah satu malam di sini? Worth it sih. Harganya cuma segitu ya. Ini Berapa Om? Lu dapat di berapa? 588. Nanti gue minta screenshotannya ya boleh. dari aplikasi lu ya. Boleh. 588. Satu malam ya. Satu malam high season 24-25 Desember. Iya. Harusnya kalau nggak high season bisa lebih murah, harusnya mungkin sekitar 300-400 harusnya ya. Mungkin ya, tapi kita nggak tahu ya. Iya, betul. Tapi yang menarik adalah ketika kita masuk ke sini, yang jaga di sini bilang kebanyakan di sini yang nginep minimal 5 hari katanya. Iya. Iya kan? Betul. Minimal 5 hari. Kita doang nih yang satu malam doang. Betul. Sayang sih sebenarnya, cuman ya udahlah ya. Abis ini karena kita mau lanjut ke Jawa Timur. So, ke Malang ya. Ya, ke daerah Jawa Timur. Jadi harganya detailnya kurang lebih 588. 8. Ya 500. Ya 600 lah anggapannya ya. Kalau mau digenapin 600 high season tanggal 24 25 Desember. Cuman ya tadi pertimbangannya kalau misalnya mau ke sini posisinya nggak di tengah kota. Nah, kurangnya cuma satu. Dibilang jauh banget enggak. Tapi kalian kalau mau ke pusat kota, anggap keraton lah ya pusat kotanya. Ya 20 menit lah. Ya tadi gue udah bilang sih. Sekitar 20 menit lah. Itu doang. Sama sisanya kalau buat kalian yang suka heboh nggak bisa di sini. Nah ya banyak tetangga. Sama di sini jam 8 tuh udah sepi. Udah sepi banget. Udah sepi. Jadi jangan nyanyi-nyanyi, jangan hahi. Iya, emang di sini tuh buat yang pengen dateng, istirahat, besok pagi mau jalan-jalan, seger, nyaman, ini tempatnya rekomen banget. Karena ratingnya banyak banget tuh, di atas 8 semua. Mantap. Jadi buat kalian yang pengen nginep di sini, mungkin kita kasih link kali ya di bawah ya. Kasih link aja. Kasih link, sama nanti kalian lihat aja sendiri hasil booking dari Om Dika di Agoda ya Om ya? Agoda, betul. Agoda. Di Agoda. Jadi Ini cuma ada di, kalau nggak tahu Traveloka ada apa enggak? ada itu, ada rating ya? Oh iya. di belakang. Tapi gue nyari di Agoda, langsung direkomendasiin ke sini. Mantap. Jadi gitu aja untuk rekomendasi hotel di Solo. Harganya cuma 580 ribuan. Ya let's say 500 ribuan. Satu malam, 3 kamar, fasilitas lengkap, wifi-nya kenceng, CCTV aman, ada sapam juga di depan. Pokoknya rekomen banget. Gitu aja dulu untuk video kali ini. Kita lanjut lagi ketika nanti kita udah di Malang. Gitu Om ya. Sip. See you next video. Bye-bye.